Selamat pagi, kembali lagi bersama saya Agung Surya Gumula dalam acara Beyond Education Podcast. Podcast menemani aktivitas Anda dimanapun Anda berada, lagi di kantor, di rumah, di sekolah, di pabrik mungkinnya ada atau dimanapun Anda berada. Tetap teman-teman semuanya kita akan mengupload atau misalnya menyajikan konten-konten tentang parenting, coaching, dan motivating. Dan ada juga tentang dunia pendidikan juga atau isu-isu pendidikan yang terbaru. Kita selalu update 2 hari sekali. Dan teman-teman semuanya kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, ada di sesi yang selanjutnya, namanya sesi Q&A atau question and answer. Dan sekarang lagi sesi ini lagi sepi. Mungkin dia sibuk gitu. Nanti saya akan calling lagi, akan recall lagi, akan backlink-nya akan saya banyakkan lagi. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa langsung menanyakan berbagai masalah. Silahkan tanyakan langsung ke link deskripsi di bawah sudah disediakan. Ada link Telegram, ada juga link WhatsApp. Itu untuk melihat atau bergabung langsungnya diklik langsung gabung ke situ untuk mendapatkan update terbaru. Jadi masuk grup, ada namanya grup education di WhatsApp dan Telegram. Itu kita akan post setiap hari link-link terbaru dan artikel-artikel terbaru. Dan ada juga kalau misalnya suka baca-baca artikel di web, ada juga kita webnya untuk membaca artikel, yaitu bioeducationpodcast.blogspot.com seperti itu. Itu juga kita upload setiap 2 hari sekali artikel terbaru. Silahkan dibaca saja secara gratis. Mau di download silahkan, mau disebar juga silahkan. Tidak ada masalah ya, kita tidak mengcopyright. Langsung saja dikonsumsi dengan sebaik mungkin karena kita ingin bermanfaat bagi masyarakat setempat seperti itu. Dan jangan lupa kalau misalnya ada teman-teman yang sulit untuk mendengarkan sesuatu atau misalnya sibuk lah untuk nonton YouTube gitu ya, silakan dengarkan saja kami di radio online, tersedia di Spotify, Apple Podcast, dan Apple Music juga ada, Google Podcast, Overcast, dan Breaker juga ada. Jadi silakan saja klik dengan kata kunci Beyond Education Podcast, kita sudah tersedia di sana. Dan episode yang terbaru kalau nggak salah ya mudah-mudahan udah upload. Baik, pagi hari ini bersama dengan Pak Doni. Halo teman-teman semua, gimana dong? Pak Doni, gimana Pak? Gimana, sehat? Ya sehat. Alhamdulillah. Pagi hari ini Pak Doni olahraga nggak Pak? Olahraga dong rutin. Itu udah jadi kewajiban. Kalau misalnya olahraga itu memang tiap hari harus rutin ya Pak ya? Harus dong, karena kalau kita tidak olahraga kan ya kita nggak melatih fisik kita kan. Ya otomatis nantinya ya bisa-bisa fisik kita tuh jadi melemah gitu. Terus mengeluarkan toksik dalam diri juga. Nah itu udah pasti. Kayak misalnya ya keluar keringat itu kan keluar semua. Ya keluar toksik racun dari tubuh melalui keringat ya. Iya, tapi ini ada sesuatu yang nggak bisa dikeluarkan dengan mudah nih. Apa nih? Itu kan kalau toksik dalam diri manusia berupa racun dan ini bisa dikeluarkan dalam tubuh. Iya. Tapi ini ya. Kalau toksik dalam keluarga nih. Nah itu PR-nya dulu. Jadi gimana ya? Aku mengangkat tiba-tiba menanyakan hal ini karena memang banyak keluarga gitu, banyak teman Agung dan lingkungan sekitar melihat bahwa kayaknya di keluarga tersebut rame terus gitu, terus lingkungannya hingga membuat anak-anaknya itu sampai mereka sering berkata kasar, mereka sering acuh tak acuh gitu. Jadi ya sampai kedengaran lah ke tetangga gitu. Ya sering ribut. Iya sering ribut ya kita. Sering bertengkar. Iya sering bertengkar, harusnya kayak kayak toksik banget gitu harusnya. Ya kalau misalnya dia kan punya tetangga tuh, harusnya kan ya jangan teriak-teriak lah gitu lah. Tapi biasanya ya teriak aja gitu. Nah itu. Nah kita bahas apa masalah toksik dalam keluarga. Ya biasanya kita sebagai orang tua itu kadang nggak sadar gitu. Kita yang menciptakan lingkungan di dalam rumah kita itu bagaikan neraka. Jadi nggak ada satupun anggota keluarga kita yang betah berlama-lama di dalam rumah. Nah terutama ketika anak-anak kita ini sudah semakin dewasa, semakin besar. Karena mereka tidak nyaman di dalam rumah, akhirnya mereka mencari kegiatan di luar. Nah masalahnya kalau kegiatan di luarnya ini hal yang positif, tapi kalau hal yang negatif, jadi double masalah. Di rumah masalah, di luar juga masalah. Sebenarnya kenapa sih kita nggak betah di rumah? Iya, kenapa ya kira-kira? Apa karena orang tua sering marah-marah atau misalnya? Nah itu. Apa karena apa gitu?
Ya pastikan sesuatu itu selalu ada penyebabnya. Nggak mungkin gitu anak nggak suka di rumah karena nggak ada sebab. Ya, tiba-tiba nggak suka aja. Nggak suka, mungkin. Itu ajaib gitu kan. Nah kita harus cari tahu masalahnya apa. Dan biasanya kita sebagai orang tua yang menjadi penyebabnya. Nggak mungkin kakaknya gitu kak, atau siapanya? Jarang terjadi. Karena kan kakaknya juga dia sebagai anggota keluarga anak. Ya, posisinya sama dengan adiknya. Nah, tetapi orang tua yang harusnya memegang kendali di dalam keluarga mereka. Karena kalau orang tua tidak bisa memegang kendali, itu keluarga pasti jadinya ancur-ancuran. Karena tidak ada yang dipanut, yang ditiru. Nah, seharusnya kan orang tua ini sudah paham ya, dia itu sebagai role model gitu kan di dalam keluarganya. Ya dia seharusnya bisa menjadi role model yang baik, yang bisa menenteramkan hati keluarganya. Bukan malah teriak-teriak gitu. Iya benar. Dengan tetangga. Iya. Nah biasanya kan kalau kita nih memiliki emosi yang nggak stabil gitu ya, kita selalu membawa masalah kita di luar itu ke dalam rumah. Nah, sering terjadi tuh pak. Nah itu tiba-tiba marah-marah aja. Pas datang marah-marah gitu. Nggak ada angin, nggak ada hujan gitu. Kita lagi santai-santai di rumah tiba-tiba marah. Langsung kayak ada angin topan gitu kan. Orang tua misalnya nggak bisa ngeliat kesalahan sedikit langsung teriak. Iya. Malah kalau nggak ada kesalahan dicari-cari gitu. Cari-cari. Misalnya bagaimana kabar kamu di sekolah, tapi ujung-ujungnya malahan ya dimarahin gitu kan. Nah ini kita kadang nggak sadar gitu sebagai orang tua. Kita bawa masalah kita di luar ke dalam rumah. Ya memang sih kita kadang memiliki kesulitan gitu untuk mengendalikan emosi kita kan. Nah disinilah PR-nya gitu. Kalau kita memiliki masalah di luar rumah, caranya agar kita tidak bawa masalah itu ke dalam rumah. Sebelum masuk rumah ini kita harus mau menenangkan emosi kita. Sebelum masuk rumah berarti ketika di luar lah minimal gitu ya. Ya gerbang gitu. Di luar pagar rumah lah sebelum kita masuk gitu kan. Minimal itu udah minimal banget ya. Ya benar. Karena kalau kita tidak melakukan hal itu, akhirnya emosi ini terus terbawa ke dalam rumah. Dan inilah yang menjadi penyebabnya kita gampang emosian. Nah, tetapi kan kita nggak menyadari hal ini gitu. Ya, ketika kita memiliki masalah di luar rumah, ya sudah kita tidak sadar kita bawa terus gitu ke dalam rumah dan itu tersimpan di dalam emosi kita. Karena memendam emosi itu bukan perkara mudah gitu. Iya ya. Sih, jadi memang mungkin kesulitan juga ya para orang tua gitu, tanpa memikirkan hal yang sudah terjadi, yang membekas di pikirannya ya harus menghilangkan itu. Jadi ketika masuk rumah itu memang harus benar-benar berperan sebagai orang tua yang baik kan, tapi dengan membawa beban yang banyak gitu, ya agak sulit juga tuh. Jadi emosi itu tidak bisa ditekan loh. Iya. Ya, tetapi yang bisa kita lakukan, kita kendalikan. Nah makanya sebelum kita masuk rumah, kita harus bisa mengendalikan emosi kita dengan cara kita menenangkan pikiran kita. Kita harus bisa berkata gitu ke dalam diri kita, kita ini mau masuk ke dalam rumah. Dan ketika saya bawa emosi yang negatif ke dalam rumah, ini akan menyebabkan keluarga kita menjadi tidak nyaman dengan kehadiran kita. Nah di sini ketika kita berkata-kata seperti itu ke diri kita sendiri, akhirnya emosi kita ini semakin bisa kita tenangkan. Kalau itu kita lakukan secara rutin ya, sebelum kita masuk rumah, karena yang namanya kita beraktivitas di luar rumah kan ya ada aja masalah ya kan. Enggak di kantor, di jalan, serempet atau apa gitu kan, dimana aja lah bisa ada aja gitu. Benar. Dan hal ini ya hal yang normal gitu. Kita nggak bisa mengendalikan hal-hal yang ada di luar rumah kita. Yang tadi aku bilang, apakah itu di pekerjaan, di jalan ya, ada aja misalnya orang yang membuat kita jadi emosi gitu.
Dan waktunya kita masuk ke dalam rumah, seharusnya hal-hal yang di luar rumah itu sudah kita anggap hal yang tidak perlu, ini menjadi hal utama yang kita pikirkan. Iya. Itu sih emang kesulitannya situ Pak ya. Nah, itu perlu effort, perlu latihan Pak. Benar, perlu dilatih. Iya. Jadi tidak bisa gitu kan Sekali doang kita lakukan, terus besok-besoknya enggak. Karena sih begitu, kadang sehari pertama berhasil, hari kedua ya wah meledak lagi gitu. Benar. Karena hal yang baik itu memang membutuhkan effort, usaha.